Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki Musalliyan ala nabiil Mustafa Wa alihil mustakmilina syarafa Wa asta'inullah fi alfiya maqasidun Nahwi biha mahwiyatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di Mujito Channel pada malam hari ini. Santriwan, santriwati, anak-anakku yang saya cintai, kaum muslimin dan muslimat di mana berada rahimakumullah yang sedang berbahagia. Melanjutkan pertemuan kita dan pengajian kita pada malam hari ini, pengajian kita Akhlakul Banen pertemuan yang ke-10, yaitu Abdullahi fi manzilihi. Jadi menerangkan seorang anak yang bernama Abdullah, bagaimana seorang anak Abdullah yang mempunyai contoh, yang menjadi contoh adab, tata krama, budi pekerti bagi anak-anak, dan juga anak Abdullah ini adalah anak yang selalu disiplin di dalam rumahnya maupun di luar rumahnya. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama seperti biasa membaca surah Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami' abaina wa ummatina wa jaddatina wa la masing-masing masyayikhina wa la asatizatina wa ila jamil muslimina wa muslimat wal mu'mina wa mu'minat al-ahya'i minhum wal amat minal masyriqil maghribi wa ila al-mu'allifil kitab wa musannifil kitab wa man 'allamtana wa jazana 'allamtaha wa likulli hajatin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa matana bi asrarihi wa ata 'alaina min barakati fid dharaini amin. Saya peringatkan khususnya kepada adik-adik, anak-anakku, santriwan-santriwati, untuk saya peringatkan untuk selalu menulis, kalau bisa untuk menulis. Jadi sebelum pertemuan itu ditulis di dalam buku tulis kitab ini. Tapi kalau memang sudah bisa untuk memberi makna di dalam buku, dalam kitabnya tidak apa-apa, nggak ditulis. Tapi yang belum bisa, adik-adik yang masih kecil,
yang masih tahap belajar untuk memberi makna gandul. Jadi nulis di buku tulis untuk diberi jarak 2 atau 3 baris supaya memberi makna tidak uyel-uyelan. Berulang kali saya peringatkan supaya nanti kalau matlaah di hari kemudian atau itu bisa enak gitu dibacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 10 kitab Akhlakul Banin, yaitu menakan Abdullah fi mangzili. Abdullah utawi iku bab nerake Abdullah fi mangzili dalam omahe Abdullah. Jadi menerangkan seorang anak Abdullah bagaimana tingkah laku Abdullah ini di dalam rumahnya. Jadi patut kita contoh seperti kayak Abdullah inilah. Kalian semua kalau bisa mencontoh kayak Abdullah ini, bagaimana di rumah. Itu maksudnya. Abdullah fi mangzili dalam omahe Abdullah iku misalul adabi. Contone anak kang duweni tata krama wanizami lan contone anak kang duweni kedisiplinan. Jadi Abdullah di dalam rumahnya inilah contoh bagi kita, bagi anak-anak, bagi kalian semua anak-anak. Contoh Abdullah inilah anak yang mempunyai budi pekerti, mempunyai adab, mempunyai tata krama, dan mempunyai kedisiplinan di dalam rumah maupun di luar rumahnya. Kenapa Abdullah kok menjadi contoh? Kok dikatakan disiplin? Ya kata silu selalu adus sapa Abdullah. Le adus kula sobahin ing dalem saben-saben esuk wa masalah ing dalem saben-saben sore. Abdullah selalu adus, selalu mandi pagi-pagi. Coba selalu mandi pagi-pagi dan selalu mandi di sore harinya. Wayatani lan gumati. Gumati itu apa? Gumati bahasa Jawa, gak ngerti gumati. Gumati itu apa ya? Gumati selalu memperhatikan, selalu melakukan bisa. Wayatani lan gumati sapa Abdullah bin Azafati malabisi kelawan nyuceni pira-pira pakaiane Abdullah bin Azafati. Bisa kamu suci, tapi nyuci bisa nyuci, bisa kamu diberi makna karena di situ ada malabis. Malabis itu jamak jadi saubun. Jadi malabisihi binazafati malabisi kelawan nyuci piro-piro pakaiane Abdullah wa kutubilan piro-piro kitabe Abdullah to bukune Abdullah. Kutub jamak kitabun dimaknani kutub boleh. Kutub maksudnya beberapa kitab. Kalau ada adik juga dimaknani piro-piro bukune Abdullah boleh. Wayatani lan gumati sapa Abdullah bin Azafati malabisi kelawan nyuci pira-pira pakaiane Abdullah wa kutubihi lan pira-pira bukune Abdullah. Wayadong lan banjur nyelehake sapa Abdullah ha ing kutub, maksudnya ing bukune. Nyelehake murattabatan hale teratur. Lek nyelehake hale teratur ki mau fi mahalin ing dalem panggonan khosin kang tertentu, kang khusus, maksudnya kang tertentu. Jadi Abdullah itu seorang anak selain selalu mandi, di pagi hari sudah mandi, sore juga selalu mandi. Abdullah selalu memperhatikan kebersihan pakaiannya yang dipakai setiap hari dan membersihkan
beberapa kitabnya, buku-bukunya dibersihkan, ditata teratur, wa yaduha murattabatan fi ma'alikan, diteratur, diatur di dalam rak buku, di tempat buku, selalu diatur oleh saudara Ngabdullah. Ini kita contoh bahwa Ngabdullah ini menjadi suri toladan, menjadi contoh bagi kita, bagi anak-anak kita. Kalau bisa, jangan mengharapkan orang tuanya mencuci sendiri pakaiannya, disetrika, dan buku-bukunya diletakkan di tempat rak khusus. Kalau kita mencari buku sewaktu-waktu belajar, sewaktu-waktu kita akan pergi ke sekolah, itu tidak mencari payah-payah, jadi tinggal mengambil di mana tempatnya. Nah, itu enaknya. Kalau kita mencontoh seperti Ngabdullah, anak yang mempunyai budi pekerti yang bagus dan punya kedisiplinan ini. Walayatamakhotulan ora tahu sisi sapa Ngabdullah. Sisi kamu. Ingus lho. Walayatamakhotulan ora tahu sisi sapa Ngabdullah fi saubin dalam pakaiane Ngabdullah. Au fil jidari utawa ing dalem tembok. Nah, dinding tembok ini. Walayan tamakhotulan ora tau sisi sapa Ngabdullah fi saubi ing dalem pakaiane Ngabdullah. Au fil jidari utawa ing dalem tembok. Ngabdullah ini mempunyai budi pekerti yang bagus, tidak pernah sisi pakaian. Tidak pernah. Pakaiannya digawe sisi. Tidak pernah. Itu seorang anak Ngabdullah ini. Kita contoh. Pakaian ini enggak sembarangan pakaian supaya bersih. Jadi sisi itu enggak pernah. Dengan pakaiannya. Ambil pakaiannya, pucuknya. Itu kadang anak-anak kan ada yang begitu. Atau sisi surat diletakkan di dinding. Enggak pernah. Diseret nang dinding. Itu enggak ada. Ngabdullah itu selalu kalau sisi tahu di tempatnya di mana. Walakin tetapi Ngabdullah lek sisi lek ki mau walakin tapi Ngabdullah iku lek sisi sapa Ngabdullah fil mingzili ing dalem apa mingzil sapu tangan. Jadi mempunyai sapu tangan khusus lek sisi ku sapu tangan khusus rot ngene enggak. Pakaiannya pucuk ini digawe sisi gitu atau sisrot diseret nang dinding itu ndak ada. Ngabdullah itu selalu berbuat kebajikan. Kalau sisi, kalau membuang ingus itu pakai mingzil, pakai sapu tangan khusus. Walayabasiku lan orang itu lan orang selalu ngidu. Orang ngidu sapa Ngabdullah ngalal kong ngidi ngatasi apa jogan utawa ruang tamu pelataran gitu, terserah kamu memberi makna apa. Walayabasakula ora tau sisi ora tau ngidu sapa Ngabdullah ngalal ati ngatasé jogan utawa pelataran, boleh. Terserah kamu pahamnya kemana. Lek Ngabdullah itu yang pasti lek ngidu iku enggak nang jero jogan terus nang sak nggon-nggon itu ndak. Ndak. Jadi sangat teratur, dia tahu di mana harus saya sisi dengan pakai mingzil. Nah, itu. Kalau ngidu itu enggak sembarang di tempatnya pembuangannya gitu. Wala yuwassihu lan ora tahu apa iki? Ngregeti. Boleh. Wala yuwassihu lan ora tahu ngregeti atau ngotori sapa Ngabdullah. Ora tau ngotori utawa ora tau ngregeti aljidara ing al abwaba ing lawang-lawang. Jadi
lek ana pintu, lawang itu pintu. Nah, babun lawang tapi abwab jamak dari babun. Jadi al-abwaba ing lawang utawa ing pintu-pintu. Enggak tahu ngotori, enggak pernah Abdul itu ngotori pintunya. Di apa gitu. Sisi disetno nang tembok atau di pintu ndak. Tidak pernah ngotor, diorek-orek, ndak pernah. Abdullah itu. Jadi pintunya selalu dijaga kebersihannya. Walayak tubuh. Nah ini. Walayak tubulan ora tau ngoret sapa Abdullah ngorek fil judrani ing pira-pira tembok. Salakulan ora tau penekan sapa Abdullah al-asyara ing wit-witan. Walayak tubuh fil judrani dan tidak tahu ngorek-ngorek dinding. Dinding selalu diorek-orek, ditulisi tulisan yang enggak kena, digambari itu enggak pernah. Memang itu enggak pernah. Abdullah itu kalau gambarnya di buku gambar, ditulis, diorek-orek ini, itu enggak usah. Abdullah tidak pernah berbuat begitu. Yatasallaku tawa ora tau penekan sapa Abdullah asjara ing wit-witan. Gak tau penekan petakilan cara wong Jawa itu ndak ada. Abdullah enggak ada gitu. Tidak ada petekelan atau penekan nang wit-witan, bengok-bengok. Itu enggak ada. Walayal bulan ora tau dulinan mainan boleh yalab lek bun. Walayal bulan ora penekan sapa Abdullah biramyil ajari kelawan balang-balangan watu. Mainan kalau main tuh main yang biasa enggak batu lempar-lemparan, balang-balangan batu, lempar-lemparan batu, enggak. Abdullah kalau main, ya main. Tapi enggak balang-balangan batu, itu enggak. Kalayak siru supaya orang mecahno. Sapa Abdullah mecahno zujajan nawafidi ing apa zujah ini? Kaca utawa kacane pira-pira jendela. Kailayak siru supaya ora mecake sapa Abdullah sujajan nawafidi ing lawane pira-pira kacane jendela. Jadi kalau main itu tidak lempar walayal ababirom yil ajar, tidak lempar-lemparan batu kayak siru dan nawafidi. Jadi tidak lempar-lemparan batu, apa ditakutkan nanti itu akan memecahkan beberapa jendela, beberapa kaca, maksudnya kaca jendelanya atau kaca pintu maupun tetangganya maupun punya sendiri rumahnya atau tetangganya, tidak mau lempar-lemparan batu. Itu Abdullah. Nah, bisa dicontoh adik-adik kalau main jangan lempar-lempar batu. Seperti Abdullah ini nanti ditakutkan apa? Kalau lempar-lemparan batu, kalau mengenai kaca, baik itu kaca spion mobil, spion sepeda motor kan ada di situ. Nanti kalau pecah kaca jendelanya baik punya sendiri maupun punya tetangga, dijaga supaya enggak lempar-lemparan batu. Kalau lemparan batu ya gitu. Abdullah inilah contoh toladan bagi kita, bagi adik-adik semua, supaya mempunyai sifat kayak Abdullah ini. Tidak lempar-lemparan batu kalau main, tidak penekan, tidak petakilan untuk menek-menekan apa, menek-menek dinding, menek-menek apa itu wit-witan, pohon-pohon, jangan ya. Kita tiru Abdullah ini.
au yu'ziya utawa nglarakake sapa Abdullah ghairu ing liyane Abdullah. Ditakutkan apa? Kalau melempar-lemparan batu bisa memecahkan kaca jendela, memecahkan kaca-kaca sepeda motor, mobil, atau punya, baik itu punya rumahnya maupun tetangganya. Dan wayu'ziya, ini terusnya wayu'ziya ghairahu, dan ditakutkan untuk memberi nglarani, jadi memberi penyakit, nglarani kepada, kalau mengenai kepada temannya, mengenai orang lain, ya ghairahu, yang ditakutkan gitu. Kalau batu kena pelipis gini ya bocor gitu. Jadi dijauhkan dari perbuatan yang kayak gitu. Ini tiru sifat kayak Abdullah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanalan ono sapa Abdullah wa kanalan ono sapa Abdullah ing Abdullah iku yusafihu selalu salaman sapa Abdullah walidayhi ing wong tuwa loro ning Abdullah. Abdullah selalu salaman. Lek mau pergi, datang, pergi, assalamualaikum, pergi, Bu saya pergi, ya saya pergi kemana, selalu izin, salaman, datang ya juga salam. Jangan dianggap. Jadi walaupun toh di rumah sendiri ya selalu ulo assalamualaikum, waalaikumsalam, itu ada. Walaupun toh rumah itu tidak ada orangnya, supaya apa? Salam, supaya rumahnya itu kelihatan, ya nanti ada yang jaga gitu loh. Jadi assalamualaikum, jadi ada yang jaga di rumahnya, walaupun toh tidak kelihatan. Jadi rumah itu ada yang menjaga. Selalu uluk salam Abdullah kalau pergi maupun pulang. Salaman sapa Abdullah walidai wong tua loro ning Abdullah. Salaman gini maksudnya wa ikhwanahu lan pira-pira dulur lanang Abdullah wa akhwatihi lan pira-pira dulur lan maring pira-pira dulur wadon ning Abdullah. Salaman kula sobah ing dalam saben-saben esuk wa mas ing dalam saben-saben sore, selalu salaman. Salaman itu. Wala yadkhulan ora tau mlebu sapa Abdullah. Ora tau mlebu ghurfatahatin ing kamare wong siji min ghairis tizani lawan tanpa izine. Jadi tidak mau masuk kamar orang lain kalau tidak ada izinnya. Loh, Abdullah gitu orangnya baik sekali, mempunyai tata krama kayak gitu. Kalau memang itu bukan hurufnya, bukan kamarnya, itu tidak mau masuk kalau tidak memperoleh izin dari yang mempunyai kamar itu. Walaupun tuh kamar itu kamarnya saudaranya, orang tuanya, tidak mau. Wala yuhibbulan ora seneng sapa Abdullah ora dem ayat jelasa ing yang to lelungguhan sapa Abdullah mal akhdami sartane pembantu. Abdullah tidak tahu, tidak pernah duduk-duduk sama pembantunya. Kalau tidak perlu, maksudnya kalau perlu ya duduk. Kalau memang dia duduk, selalu akrab dengan pembantu, tapi ya tidak selalu duduk-duduk nganggur gitu loh maksudnya itu. Duduk ya duduk, tapi duduknya itu duduk untuk memberi kesemangatan supaya pembantu, tidak membedakan bahwa itu si khotim atau pembantu. Tidak membedakan ini khotim, ini juragan, ini pembantu, tidak ada membedakan itu. Ya betul, kalau tidak membedakan, tapi tidak selalu duduk-duduk. Wala yuhibbu ayat jelasa mal akhdami. Mal akhdami, dia tidak selalu duduk kalau tidak perlu. Itu. Wala yukhbiru lan ora tau nyeritakake sapa Abdullah
nyeritakake ahadan ing wong suci wala yukhbira. Ini ayat jelasa. Hati wala yukhibba ayat jelasa di wala yukhbira. Ngatap iku adaannya. Wala yukhbira lan ora tau nyeritakake sapa Abdullah. Nyeritakake ahadan ing wong suci bima kelawan apa wae ya kok akang tumiba fimang sili ing dalam omahe Abdullah, dan tidak tahu kabar-kabar, tidak menceritakan apa yang terkandung, apa yang menjadi masalah di rumah tangganya. Itu Abdullah. Jadi kalau memang di rumah tangga ada masalah, ada apa, tidak tahu menceritakan kepada orang lain, diceritakan kepada orang luar. Oleh karena itu dia mempunyai sifat tidak mau selalu kumpul di khadimnya, karena ditakutkan menceritakan kepada pembantunya, itu tidak mau. Jadi dia selalu menjaga keluarganya supaya tidak diekspos kepada orang lain. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Wa min adatilan iku setengah sangking kebiasaan Abdullah. Wa min adatilan iku setengah sangking pengadatan Abdullah, kebiasaan Abdullah. Ayana mau ya utawi arep yen to turu sapa Abdullah mubakkiron halih age-age. Wa min adatihi lan iku setengah sangking khobar muqaddam. Wa min adatilan iku setengah sangking, iku setengah sangking sebagian, bagian saja. Min ini bangit maknanya, bangit wabayin sudah saya terangkan, bangit wabayin wab tidak, bangit min di situ makna bangit, bangit wabayin di situ makna bangit, bangit sebagian. Jadi wa min adatihi maknane wa min adatilan iku setengah sangking, itu setengah sangking pengadatan Abdullah ayana mau utawi arep yen to turu sapa Abdullah mubakiron halih gege utawa halih age-age. Wa yakumalan arep yen to wa yakumalan tangi sapa Abdullah. Wa ayana madini wa ayakuma wa ayyakuma di situ hanya di wawunya wa pungatap yakuma iku apa maktub, dan maktub nganya kepada ya nama. Jadi maknanya wa yakuma rabyanto, maksudnya juga pengadatannya kebiasaannya wa yakuma narabyanto tangi sapa Abdullah mubakiron uga kalih age-age. Jadi kalau tidur itu segera tidur, gak melekan, terus wayakuma mubakron. Kalau tangi, kalau ngelender itu juga mubakron, juga ngege-ngege. Wa yuhafizul armiyanton joko sopong Abdullah ala sholawati ngatasi sholating Abdullah. Sholat 5 waktu selalu dijaga. Wa yuhafizul ngala sholawati la wa yuhafizul armiyanton joko sopong Abdullah ngala sholawati ing sholat ing Abdullah. Jadi sholawat masih sholat 5 waktu ning Abdullah, karena sholawati ini jamak, jadi sholat 5 waktu ning Abdullah. Wa yutoni ulan selalu belajar atau deres sapa Abdullah, deres durusahu ing pelajaran ing Abdullah. Walayang abalan ora tau main dulinan sapa Abdullah illa fi waqtil labi, kejawa angin dalam waktu dulinan. Walayang abalan ora tau dulinan sapa Abdullah illa fi waqtil laibi, angin ing dalam waktu dulinan. Wa ayyas malap ya selalu ngrungake sapa Abdullah, rungake nasaiha abihi ing nasihat-nasihate bapak ing Abdullah wa ummihi lan nasihate ibune Abdullah. Wa bidzalika, ini baru kesimpulannya, bidzalika kelawan mengkono-mengkono mazkur, mesti mazkur ya dari atas buat contoh-contoh yang demikian itu. Ya nalu bakar merkoleh sapa Abdullah ing Abdullah
merkola ridho walidai ing keridanane wong tua loro ning Abdullah wa alihi lan ridane keluargane Abdullah. Ini kesimpulannya. Bizalika, sebab yang demikian di atas masih mazkur. Mazkur apa? Yang Abdullah mulai dari atas selalu bangun pagi, mandi sore, semua selalu mencuci sendiri, meletakkan kitab-kitabnya, bukunya di tempat yang khusus, selalu mencuci sendiri, tidak mencorek-corek dindingnya. Contoh yang di atas tadi. Bizalika yanalu mongko bakar merkoleh sopong Abdullah merkoleh ridhallahi ing keridanane wong ridha walidah ing ridane wong tua loro ning Abdullah walih lan ridane ahli ning Abdullah. Lek dia itu anak yang demikian kayak Abdullah itu, insya Allah pasti orang tuanya akan memberi ridho, ahlinya, maksudnya keluarganya akan memberi ridho. Wayang isulan bakar merkoleh sopong Abdullah mahum sartane kabeh. Merkoleh apa? Sangidan ing kabejanan masruron tur kebungan. Sangidan ing kabejanan masruron tur kebungan. Nih. Demikian tadi. Semoga kita semua, khususnya adik-adik, bisa mencontoh perbuatan kayak Abdullah. Jadi selalu berbuat disiplin, tidak macam-macam. Abdullah inilah misalul adabi wan nizami. Jadi contoh anak yang mempunyai budi pekerti wan nizami, dan anak yang mempunyai kedisiplinan. Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, membunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan konten-konten atau pengajian di Mujito Channel selanjutnya yang akan datang. Saya akhiri, wabillahi taufiq ila wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.